Selamat pagi adik-adik. Yuk kita mau ibadah sekolah minggu ya, walaupun adik-adik di rumah, cuman kita lose-lose yang ada kumpul di gereja, tapi tetap semangat ya, walaupun kita mau ibadah online ya. Nah yuk kita lose undang untuk kita menyanyikan lagu Mars sekolah minggu. Semangat ya, kita nyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia dan Mandarin ya. Oke yuk contoh. Yuk tepuk tangan juga gak apa-apa adik-adik di rumah. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Mandarinya 祝人最小，祝人最小，奢我们欧东大家庭，明白天赋如果相信，快乐决心主心证明，最细神情赞美名句，奥东爱主就为父亲，我主命令我一真心。一生拥有主你。 Yuk kita mau masuk dalam doa ya sebelum kita memuji nama Tuhan lebih lanjut ya. Yuk ikutin lose doa ya, walaupun kalian di rumah tetap ikutin lose doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau masih beri kesempatan untuk kami boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menerima segala puji sembah kami dan Engkau juga akan memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Yuk, tema lagu sekolah minggu selama setahun masih ingat ya adik-adik ya? Kita mau nyanyikan lagu tema kita ya, supaya kita tetap ingat terus. Temanya apa adik-adik? Pelangi Kristus ya, jangan lupa ya. Yuk, Lose mau minta bantuan Lose Arif sama Lose Evan untuk meragain ya lagu Pelangi Kristus ya. Adik-adik di rumah juga ya, pakai gerakan. Nanti contohin ini Lose Evan sama Lose Arif. Kalau di rumah ada kakak adik diajak barengan ya. Oke ya. Yuk, contoh. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Kristus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Ku buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Kali lagi ya kita nyanyikan ya, lebih semangat. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Kristus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu. Ku sukanya apa tuh adik-adik? Ku suka firman Tuhan. Amin. Ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Ku buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada apa? Ada busur di
atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada apa adik-adik? Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Oke ya, makasih ya Lose Arif sama Lose Evan ya. Yuk ya. Hari ini adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau belajar tentang buah roh ya. Kita hari ini yang masuk yang kelima ya. Kita kemarin udah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Hari ini kita mau belajar kemurahan. Buah roh itu satu, tapi rasanya ada 9. Nah, kita sebelum firman Tuhan kita nyanyi dulu ya buah roh gimana ya, supaya inget-inget ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, Tuanto. Nah, tadi Lose udah bilang kan hari ini kita mau belajar tentang kemurahan ya. Ada satu lagu tentang kemurahan, yaitu judulnya Kemurahanmu Lebih Dari Hidup. Mungkin lagu ini baru ya, tapi kata-katanya gampang. Kita mau belajar bareng-bareng ya. Kata-katanya gampang, cuman kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, pakai lidahku untuk memuji engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Nanti sama Juanto Anggi hari ini yang akan firman Tuhan, kita akan mau belajar apa itu kemurahan. Ya, yuk kita sama-sama ya belajar ya pelan-pelan ya, kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup. Pakai lidahku, Pakai lidahku memuji engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. sekali lagi, gampang kan lagunya? Kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup. Pakai lidahku memuji engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Oke ya. Ya, contoh. Nah, kita mau belajar firman Tuhan ya. Nanti adik-adik siapkan firman Tuhan ya, Alkitabnya. Kalau bisa pakai ini ya, bak kertas sama bolpen untuk kita catat. Nanti kalau adik-adik ada yang enggak tahu, bisa ditanyain ke lose-losenya atau ke Juanto atau ke semua atau ke Muse ya. Kalau misalnya ada yang enggak jelas, bisa lewat WA atau telepon ya. Kan kita nggak bisa ketemu, pakai WA, telepon kan masih bisa ya. Bisa nanti dicatat ya, di kertas atau di mana gitu, di buku ya. Ada yang mau ditanyain apa ya. Oke, yuk waktu selanjutnya serahkan ke Juanto Anggi untuk membawakan firman Tuhan.
Halo, selamat pagi adik-adik. Kali ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Yuk semuanya siapin Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya adik-adik, langsung ajak kita semuanya berdoa dulu. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus supaya kita sama-sama bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca. Yuk semuanya ikuti langsung berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih belajar tentang buah Roh Kudus ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar sama-sama. Buah Roh Kudus punya 9 rasa, yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah, adik-adik, hari ini kita akan dengar cerita firman Tuhan, buah Roh Kudus rasa yang kelima, yaitu apa adik-adik? Benar, kemurahan. Ya, kita akan belajar sama-sama tentang kemurahan. Apa sih Losa kemurahan itu? Kemurahan itu adik-adik yaitu sama dengan artinya kebaikan, penuh dengan belas kasihan adik-adik. Jadi waktu Alkitab katakan buah Roh Kudus itu salah satunya adalah kemurahan, berarti di situ kita diingatkan bahwa kita harus penuh dengan belas kasihan. Kita harus penuh dengan kemurah hatian. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita. Ya, waktu itu ada ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus adik-adik. Ahli Taurat ini mau mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Guru, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus bilang, "Kamu harus menuruti hukum Taurat." Lalu si ahli Taurat ini bilang, "Oh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya Tuhan, dan juga kasih sesamamu dengan sepenuh hati, dengan mengasihi seperti diri sendiri ya." Benar kata Tuhan Yesus, perbuatlah demikian. Tapi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ahli Taurat ini awalnya memang mau mencobai Tuhan Yesus. Jadi dia bilang sama Tuhan Yesus, "Kalau begitu, siapa sesamaku manusia?" Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus mulai cerita. Ya, ada seorang yang dari Yerusalem mau ke Yeriko. Waktu itu adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ketika dia berjalan, ada perampok. Ada perampok dan orang ini dirampok, uangnya diambil, dia juga dipukuli, luka-luka adik-adik. Dia tidak ada yang menolong. Sampai waktu itu ada seorang imam yang lewat. Dia melewati orang itu. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tapi imam ini nggak menolong orang ini. Dia lewati orang ini. Lalu yang kedua ada juga orang Lewi. Dia juga datang, lewat, lihat, tapi terus tidak menolong adik-adik. Dia lewati orang itu. Nah, orang yang ketiga ada orang Samaria. Padahal ya adik-adik ya, orang Samaria dengan orang Yahudi itu biasanya mereka tidak bergaul, kadang-kala bermusuhan. Tapi ini ada orang Samaria datang, dia lihat orang ini sudah dirampok, dia terluka. Adik-adik, apa yang dilakukan orang Samaria ini? Orang Samaria ini adik-adik ya, bukan cuma melewati, tapi dia tolong orang ini. Lalu apa? Dia balut luka-lukanya. Lalu dia bawa orang ini ke penginapan adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Ya, dia terus minta orang di penginapan itu untuk merawat dia. Tidak lupa orang ini kasih uang adik-adik kepada yang punya penginapan, supaya orang yang habis dirampok ini yang terluka dia dirawat sampai sembuh adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tanya sama ahli Taurat yang tadi bertanya sama dia,
Kalau begitu, siapa sesamaku? Adik-adik, kira-kira siapa ya? Seorang imam, tapi dia melihat hanya saja melewati, atau seorang Lewi, atau yang ketiga, seorang Samaria. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus cerita bahwa orang Samaria lah yang menolong orang yang tadi dirampok ini, yang juga boleh belajar sama-sama seperti orang Samaria kita belajar, itulah sesama kita. Walaupun dia mungkin jahat sama kita, dia mungkin musuh kita, tapi kita harus murah hati, kita harus penuh dengan kemurahan, kita harus berbelas kasihan. Karena apa sih adik-adik yang kasih dalam Tuhan? Karena kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan Yesus. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, langsung mau kasih unjuk video nih. Ceritanya video ini tentang ini adik-adik. Waktu itu ya Tuhan Yesus sama murid-murid. Lalu ada seorang yang sakit kusta. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sakit kusta itu pada waktu itu biasanya dijauhi sama orang-orang loh. Karena orang-orang takut nanti mereka tertular penyakit sakit kusta. Cirinya biasanya dia kulitnya jadi putih-putih. Orang biasanya akhirnya menjauhi orang yang sakit kusta. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, yuk kita sama-sama saksikan videonya ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya.
adik-adik itu videonya. Jadi Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Siapa yang mau ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang mau belas kasihan sama orang lain? Bukan hanya sama yang baik sama kita, tapi juga sama musuh kita, sama orang yang kita lihat kasihan, dia tidak mampu, mungkin dia juga terluka dan lain sebagainya. Jadi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, mau ya kita ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan, yang murah hati kepada semua orang, termasuk juga kepada kita. Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Tuhan Yesus bermurah hati kepada kita. Kita bisa sampai hari ini bisa menikmati semua berkat Tuhan, bisa menikmati semua pemberian Tuhan. Adik-adik juga Tuhan sertai, Tuhan jaga. Lalu saya juga merasakan Tuhan begitu penuh dengan kemurahan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi hari ini kita belajar, mau ya kita sama-sama jadi anak-anak sekolah minggu GKM di Pekalongan dan juga orang-orang Kristen yang mau bermurah hati, yang punya hati yang penuh dengan kemurahan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Loster ajak kita membaca Alkitab. Yuk kita buka Alkitabnya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-6 ayat 36. Ya adik-adik, Alkitabnya kita buka Lukas pasal yang ke-6 ayat 36. Ini juga jadi ayat hafalan kita hari ini ya. Kita baca sama-sama ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Kalau sudah mendapatkan adik-adik, kita bisa membacanya bersama-sama. Lukas 6 ayat 36. Sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kenapa kita harus murah hati? Karena Bapa di surga juga adalah murah hati. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, diingat yang paling ayatnya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, gampang ya adik-adik ya, ayatnya nggak panjang kok ini ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ingat ya adik-adik ya, coba kitabnya ditutup. Atau adik-adik mungkin bisa sedikit membuka, mulai menghafalkan. Kalau mulai lupa ya, kita sama-sama mengingatnya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi kita belajar hari ini, kita mau jadi anak-anak sekolah minggu, orang-orang Kristen yang murah hati, yang berbelas kasihan kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu bermurah hati kepada kita. Amin. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Rasul juga mau ajak kita buat satu aktivitas. Nggak usah terlalu ribet, tapi ini cuma sederhana kok adik-adik. Pasti adik-adik bahan-bahannya ada kok ini ya. Nah adik-adik, Rasul siapin ada kertas, kita buat ya. Nih, adik-adik bisa mulai siapin bahannya. Nah kita mau buat gambar ini sebenarnya adik-adik, bentuk hati. Ya semuanya siapin kertasnya, boleh warna apa aja. Adik-adik suka warna apa, bisa adik-adik siapin. Kertas biasa warna putih juga tidak apa-apa ya. Nah Rasul hari ini bawa kertasnya warna merah. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi Rasul bawa kertas warna merah. Adik-adik mulai siapin ya, ada kertas. Yang pertama kertas, lalu bolpen atau alat tulis yang lain bisa juga ya. Yang pertama kertas, siapin. Yang kedua alat tulis, bisa bolpen, bisa pensil, spidol, krayon ataupun pensil warna lain, kita adik-adik bisa pakai ya. Yang ketiga ada gunting. Nah kalau gunting, adik-adik yang sudah bisa menggunting sendiri bisa menggunting, tapi tetap hati-hati. Kalau yang belum bisa mungkin nanti dengan mamanya ya, waktu ibadah online bersama dengan mama bisa minta tolong. Jadi bahannya ada kertas, ada alat tulis,
ada gunting. Kalau sudah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tadi kita mau bentuk hati, ya. Nah, kita lipat kertasnya, bebas mau ukurannya seberapa besar, terserah adik-adik yang punya di rumah. Nah, lose gini ya, lose lipat dulu kertasnya, lalu digunting. Kalau agak kesusahan bisa dipola dulu, bisa digambar dulu bentuknya. Kalau sudah bisa, langsung juga tidak apa-apa. Ya, jadi kertasnya dilipat dua, terus adik-adik mulai gunting bentuk hati. Nah, tidak usah cepat-cepat, tidak apa-apa, supaya hati-hati adik-adiknya mengerjakannya. Nah, kalau sudah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, setelah selesai gunting tadi kertasnya, jadi bentuknya hati. Ya, bentuk hati. Nah, sekarang ini alat tulisnya bisa dipakai. Nah, di depan ini, ya, karena Lose punya kertasnya warnanya merah, belakangnya warnanya putih. Jadi yang bagian depan warna merah ditulis nama masing-masing, ya. Nama adik-adik tulis sendiri di depan kertas ini. Nah, Lose tulis nama Lose. Nah, yang di belakangnya adik-adik, kalau adik-adik bisa tulis sesuai dengan adik-adik yang mau tulis apa. Lose kasih tahu ya, di belakang ini adik-adik bisa nulis apa sih yang adik-adik mau lakukan sebagai bentuk adik-adik berbelas kasihan. Karena sekarang masih COVID-19, jadi adik-adik melakukannya di rumah saja. Misalnya, menolong mama mengurus adik, bisa, ya, atau membantu mama mengerjakan pekerjaan rumah. Adik-adik bisa tulis di belakang sini. Itu jadi semacam janji adik-adik sama Tuhan Yesus karena mau belajar menjadi anak-anak yang murah hati, anak-anak yang penuh dengan belas kasihan, yang juga mau menolong orang lain. Nah, karena kita masih ada harus selalu di rumah, sekarang adik-adik bisa melakukannya waktu di rumah. Ya, bisa menolong mama, menolong papa, menolong adik, dan lain sebagainya. Ya, itulah adik-adik. Jadi aktivitas kita hari ini, adik-adik bisa mengerjakannya dengan hati-hati dan bisa dipakai untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus mau kita berbuah hati. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kiranya cerita firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa, kita mohon Tuhan menolong kita supaya kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa, tutup matanya, ikuti Lose. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah bermurah hati kepada kami semua. Saya juga mau menjadi anak-anak yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kemurah hatian. Tolong saya Tuhan, supaya kiranya melalui Roh Kudus-Mu menolong saya bermurah hati kepada semua orang. Bukan hanya kepada yang baik kepada saya saja, tetapi juga yang berbuat jahat kepada saya, termasuk musuh saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur, saya berterima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah, adik-adik, udah dengerin firman Tuhan. Gimana firman Tuhannya? Nah, adik-adik harus ingat ya, terus dilakukan. Jangan cuman diingat-ingat tapi nggak dilakukan ya. Kita kalau mendengar firman Tuhan harus diingat dan dilakukan ya. Nah, ada sedikit pengumuman. Ibadah sekolah minggu tetap kita online ya adik-adik ya. Jangan lupa ya jam 10 pagi ya. Jadi adik-adik kalau minggu jam 10 jangan kemana-mana dulu ya. Jangan ngerjain apa-apa dulu ya. Tetap di depan TV atau di depan
ini HP ya, kalian ikut ibadah dulu ya. Jangan lupa ya jam 10 ya. Sama nanti tanggal 9 Agustus kita sekolah minggu akan mengadakan HUT ya, hari ulang tahun anak sekolah minggu loh ya. Nah, nanti ada apa? Kita lihat aja, tunggu tanggal mainnya ya. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita akan doa terlebih dahulu. Habis itu kita akan pujikan selesai sekolah minggu ya. Yuk ikutin lo doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Yuk kita pujikannya selesai sekolah minggu pakai bahasa Indonesia sama Mandarin ya. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Mandarin. 不能写小番茄嘛，我们有位家庭，再会再会，天天不告诉你，再会再会，天天不告诉你。 Kebaktian sekolah minggu sampai di sini. Adik-adik tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Stay safe, stay healthy ya. Tuhan Yesus berkati.